Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Kita semua paham bagaimana hubungan antara saudara dengan orang tua. Peristiwa pada hari ini saya mengatakan hubungan dengan ibu. Bunda Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus mencari Tuhan Yesus. Tetapi saatnya adalah saat di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Mereka ingin menemui Tuhan Yesus. Tetapi karena sedang mengajar mungkin harus ditunda terlebih dulu. Oke. Iya, nanti sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, Mas, Mbak, Dek, itu lalu saya selesaikan dulu. Misalnya mungkin begitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga semestinya mengikuti sama dengan Bunda Maria dan saudara-saudaranya itu, mencari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Entah itu sedang mengajar, entah itu sedang apa, kita cari Tuhan Yesus. Mungkin saatnya kita juga belum tentu cocok. Mungkin saatnya kita sedang senang, mungkin saatnya sedang susah, mungkin saatnya kita sedang terburu-buru, dan seterusnya. Ini yang pertama kali saya aturkan. Meskipun kita bukan saudaranya, seperti Bunda Maria dan saudara-saudara itu, meskipun kita tidak ibunya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi apa? Kita cari Tuhan Yesus. Untuk apa? Salah satu hal yang paling mendasar adalah kita semakin mempererat hubungan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin ya bagi saya juga demikian. Kalau saya berdoa, kalau saya sambat sebut dengan Tuhan Yesus, saya cari Tuhan Yesus, berarti saya mau mendekat. Itu yang pasti pertama kali. Mari kita coba dengarkan Injilnya. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin ada banyak hal yang sama seperti itu. Kita juga seringkali didatangi saudara kita, bapak kita, ibu kita ketika kita sedang bekerja. Lalu sebentar dulu, saya selesaikan dulu baru nanti ditemui. Atau tunggu sebentar, lalu bisa kita temui. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bunda Maria dan saudara-saudaranya itu punya hubungan saudara. Kita tidak punya. Lalu kita dianggap saudara, kita dianggap ibu, kita dianggap saudara laki-laki, kita dianggap saudara perempuan. Karena apa? Tuhan Yesus memandangnya terhadap apa? Syaratnya apa? Kriterianya apa? Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan,
dialah ibuku. Di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan satu, yaitu Bapakku, karena Bapakku ada di surga, pastinya demikian. Dan kita sudah diajar oleh Tuhan Yesus bahwa kita bisa menyebut Bapa pada Allah kita. Lalu kita bisa mendekatkan pada Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah hubungan. Ini adalah saudara persaudaraan atau hubungan keluarga yang didasarkan pada pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan? Yang jelas adalah di dalam gereja Katolik ada 3 pedoman utama, yaitu ada tradisi gereja, ada kitab suci, ada magister. Kita berusaha, para katekis yang bisa menjelaskan itu kepada anak didik kita masih punya 3 pedoman itu, yang meskipun kita tidak bisa melakukan semuanya secara baik, kita berusaha melakukannya. Kita tidak memotong-motong, kita tidak mengurang-ngurangi pengajaran-pengajaran, sehingga pengajaran-pengajaran kita itu pengajaran yang keseluruhan, tidak memilih-milih. Ini yang baik bagi kita, ini yang tidak baik bagi kita, tetapi keseluruhan dari Perjanjian Lama, kitab Taurat sampai kitab Wahyu. Dari yang kita terima pengajaran-pengajaran gereja di masa lalu sampai pada hari ini. Meskipun pengajaran-pengajaran gereja itu belum bisa kita dengarkan bersama-sama, belum bisa kita pelajari bersama-sama, namun juga masih ada, yaitu tradisi-tradisi gereja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama, satu misalnya belajar kitab suci. Kedua misalnya belajar tentang magisterium. Nah, ada hal yang mungkin perlu kita tanyakan kepada pastor, kepada orang-orang yang lebih kompeten. Ini dari mana? Ini dari mana? Maka di dalam tulisan-tulisan ada yang namanya KHK, ada yang misalnya dari verbum, dan seterusnya, ada yang diambilkan dari katekismus atau katekismus atau kanonik atau apa ya, itu ada banyak. Maka ini harus menjadi tangkapan semua bagi para katekis, supaya kita juga bisa mengerti lebih banyak, memahami lebih banyak. Tidak hanya separuh-separuh, sebagian di bagian. Meskipun sekali lagi bahwa kita semua tidak akan pernah mungkin bisa 100% melakukan pekerjaan, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Amin. Berkata